Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Konsispro. Nah, baik, kita jumpa lagi hari ini dengan Pak Pusta Heri Kurnia. Belakangnya ada SPD, belakangnya ada dua lagi, saya lupa ya. C? City NLP. Satu lagi? MBCC ya. MBCC. Jadi beliau ini pakarnya di bidang sumber daya manusia. Mungkin di episode sebelumnya sudah diperkenalkan lebih komplit, dan pada podcast kali ini kita akan membahas sebuah topik membangun sumber daya manusia yang kuat di organisasi. Ya. Sebagai pengantar, mengapa ini Pak? Ada penekanan di situ membangun sumber daya manusia untuk sebuah organisasi. Ini mengapa ini? Ya, ada seorang penulis buku Good to Great ya, bukunya namanya Jim Collins. Dia mengatakan bahwa great vision, visi yang besar, tujuan yang besar, without great people, tanpa orangnya juga hebat, orangnya luar biasa, itu irrelevant, nggak nyambung gitu. Kalau organisasi kita pengen maju, pengen berhasil, pengen luar biasa, tapi orang-orangnya kapasitasnya nggak bisa mendukung, ya nggak bisa. Ibaratnya kita mau naik speed 100 km per jam, tapi yang kita pakai kendaraan yang maksimalnya 40, ya nggak bisa. Jadi orang itu penting. Iya, jadi saya ingat ini, kalau di dalam pembahasan sistem pasti kita kenal sistem membuat segala sesuatu itu memungkinkan, tapi orang membuat segala sesuatu itu terjadi, terlaksana gitu ya. Jadi tanpa manusia, meskipun sekarang mungkin pembahasannya AI gitu ya, tapi siapa yang buat AI? Manusia juga ya. Meskipun nanti suatu saat mungkin AI sudah bisa menggerakkan segalanya. Belum, masa itu belum sampai ya. Jadi kita masih fokus di sini adalah sumber daya manusia yang kuat di suatu organisasi akan mempercepat atau bagaimana? Mempercepat tujuan organisasi itu tercapai, kira-kira gitu ya. Iya, betul. Bahkan kalau SDM-nya nggak cukup, ya tujuan organisasi nggak bisa tercapai. Yang menentukan tujuan tercapai atau tidak kan orang-orangnya di organisasi itu. Kalau kita ngomong organisasi, pasti kita kebayangnya itu bukan hanya perusahaan ya, mungkin semuanya ya. Perusahaan adalah organisasi bisnis, memang tujuannya bisnis cari profit. Tapi kalau kita ngomong organisasi, apapun bentuknya, termasuk sebuah negara itu adalah sebuah organisasi yang komponennya termasuk di dalamnya ada rakyat, ada pimpinannya, ada pimpinan, ada presidennya mungkin ya gitu ya. Oke, kita masuk sekarang untuk masalah mengapa kita perlu meningkatkan sumber daya manusia. Tadi sudah dijelaskan. Nah, cara-caranya bagaimana Pak? Cara-caranya untuk membangun sumber daya manusia itu menjadi kuat sehingga organisasi itu bisa mencapai tujuannya sesuai dengan yang diplaningkan, bahkan mungkin bisa di atas dari yang sudah ditargetkan. Bagaimana itu caranya Bu? Jadi ada banyak cara, tapi kurang lebih ada 3 aspek ya. Satu, bagaimana kita mendapatkan talenta yang tepat. Gitu. Yang kedua, bagaimana pengembangannya. Talenta, pengembangannya. Yang ketiga, bagaimana mempertahankan orang-orang yang tepat ini untuk bisa terus dengan organisasi. Jadi artinya filter atau pemilihan bibit ya. Betul. Kemudian pengembangan dari bibit-bibit tadi yang sudah masuk, yang terakhir bagaimana cara untuk mempertahankan. Karena mungkin agak sia-sia juga ya kalau kita sudah menyaring bibit yang bagus, mendevelop mengembangkan kompetensi mereka, kemudian akhirnya ini orang banyak yang lepas dari yang punya potensi-potensi atau ada talent gitu ya. Jadi kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah sebenarnya mirip rekrutmen atau pemilihan bibit lah. Bagaimana ini Pak? Yang bagus bagaimana? Ya, yang pasti dalam pemilihan orang ini harus disesuaikan dengan kebutuhan kita seperti apa. Karena pemilihan orang menentukan, misalkan satu orang Cristiano Ronaldo gitu, pasti bisa sebanding dengan berapa orang striker yang umum gitu ya. Jadi memang ada talenta-talenta yang bagus. Kalau kita mau tim kita bagus, dari awalnya harus bagus. Kan bisa dikembangkan, betul. Kalau dasarnya orang susah dikembangkan, akan beda nih ngembangin orang yang sulit dikembangkan dengan pengembangan orang yang memang bagus dan siap dikembangkan, akan sangat berbeda. Kalau dasarnya udah bagus, dipoles dikit udah keren. Ada istilah itu ya, kalau mutiara dalam lumpur, berlian dalam lumpur itu ya. Tapi kalau kita mengira itu berlian, ternyata batu biasa, ya kan kita gosok akan butuh waktu lama ya penggedoknya. Karena nanti ada yang kedua ya, pengembangan ya. Nah, jadi kuncinya sebenarnya apa sih Pak untuk memilih
bibit yang bagus yang sesuai dengan organisasi kita itu apa sih? Kuncinya apa sih? Kalau mau kuncinya memang harus ditarik dari tujuan, kita butuh orang yang seperti apa, diperjelas kompetensinya dan seterusnya gitu ya. Ketika kita mencari orang, pastikan sumbernya juga bagus dan dalam prosesnya melibatkan leadernya untuk milih sendiri. Biar leader. Kadang ada leader yang ngomong gini, "Pak, leader sejati itu bisa mengembangkan apapun bahannya bisa dikembangkan jadi bagus." Saya setuju dengan itu satu sisi. Tapi satu sisi mengembangkan bahan yang susah dan mengembangkan bahan yang mudah, waktunya sama atau beda prosesnya? Pasti beda effortnya, gitu, beda banget. Jadi kalau misalnya kita sudah dapat bahan yang nggak bagus, ya harus diterima, disyukuri, dikembangkan. Tapi kalau boleh memilih, nah ini kan kita bicara secara keseluruhan. Kalau boleh strategi memiliki tim yang bagus dari awal, rekrutmennya harus juga bagus, nggak asal pilih gitu. Jadi istilahnya apa ya? Mungkin orang itu apapun yang kita pilih bibitnya bisa dikembangkan, tapi perlu waktu 10 tahun. Beda-beda. Sementara kalau kita bener milihnya, nggak usah nyampe setahun udah jadi gitu kan. Ya, jadi irit waktu, irit sumber daya lah semuanya. Jadi akan sangat bagus kalau memang dari awal bibitnya itu sudah kita sortir atau kita rekrut sesuai nih. Dari pengalaman mungkin Bapak malang melintang di dunia konsultasi, kemudian sumber daya manusia. Pemilihan bibit paling tepat itu dengan cara apa? Katakanlah misalnya ya, kadang-kadang kan ada rekomendasi dari teman memang, kita memerlukan satu orang yang ahli di bidang ini. Ada yang model rekomendasi, ada juga yang kita rekrut melalui jalur biasa lah. Kita buka lowongan segala macam gitu. Sebetulnya dari pengalaman ya, yang paling tepat untuk pemilihan bibit ini yang mana Pak? Dari sekian metodologi itu? Saya ngobrol dengan ada teman saya, dia seorang investor gitulah. Dia berinvest ke startup, terus saya nanya pertanyaan tuh, gimana cara memilih orang yang tepat sebagai business leader? Dia bilang banyak, tapi harus ada satu hal yang nggak boleh lepas, yaitu trial. Trial dulu, karena orang yang bagus begitu masuk ke kita belum tentu bagus juga. Bagus di luar, begitu bisa jadi nggak fit segala macam. Jadi trial dulu, masuk dari situ akan bisa kelihatan. Gitu. Jadi memang teman saya pun dia agak susah secara di atas kertas bagus, begitu masuk ternyata enggak. Di luar dia pendiri perusahaan bagus banget, historinya begitu masuk ternyata semangatnya nggak kayak dulu, nggak cocok juga. Jadi kunciannya adalah di trial memang Pak. Jadi begitu, tentu syarat yang tadi ya kompetensi sesuai dengan tujuan, ada interviewnya juga menyasar ke skillnya dia dan seterusnya. Tapi sesudahnya dikasih proses untuk coba dulu aja. Gitu. Jadi kalau kebanyakan trial and error juga wasting time juga ya. Jadi salah satu yang paling penting adalah ketika proses rekrutmen itu, rekruternya ya termasuk yang interview, yang memilih itu memang juga punya kemampuan apa ya? Feeling, intuisi bahwasanya orang ini tepat untuk posisi yang akan kita perlukan gitu ya. Jadi kalau sampai terjadi sering trial and error itu sebenarnya rugi dua-duanya ya Pak ya. Yang rekrut juga, yang direkrut udah dia pindah-pindah, sudah pindah kerja katakanlah masuk organisasi kita, ternyata akhirnya juga fail gitu atau gagal. Jadi jangan lupa bahwasanya di dalam proses rekrutmen itu tidak hanya tergantung dari dari pelamarnya lah katakanlah itu, tapi yang memilih ini ya. Kan biasanya ada HRD, ada user, ada ini. Mungkin ada psikotes itu juga belum tentu menjamin 100%, tapi itu kadang-kadang memfilter dari sekian kandidat kemudian kita pilih yang paling tepat. Ya, karena dan ini penting kalau kita bicara podcast yang lain yang 5 mindset leader. Seorang user harus punya mindset proaktif di sini. Karena user yang paling ngerti kebutuhannya kayak apa. Timnya itu fitnya kayak apa. Contoh misalnya kalau lihat pelatih sepak bola saat ini kan mereka juga rekrut cari yang tepat. Kadang nggak dicari yang paling bagus sempurna, enggak, tapi mungkin dia cuma bisa satu skill tapi fit dengan timnya gitu. Nah itu yang manajer ini yang harus user yang harus proaktif ikut interview, ngecek gitu ya. Karena kalau semua diserahkan ke HRD nggak tahu spesifik. Kita tuh nyaman kerja dengan orang yang maunya kayak apa, kompetensinya kayak apa. Jadi memang balik lagi si manajer ini menentukan, jangan hanya terima barang jadi, harus ikut prosesnya. Gitu. Dan orang ini bisa langsung mengisi di suatu lini yang kosong dari tim yang sudah ada tadi ya. Misalnya, dia dibutuhkan di sebelah kanan atau sebelah kiri.
Sehingga bisa menyesuaikan dengan tim yang sudah ada. Kesamaan value itu juga penting juga. Oke, nanti untuk yang rekrutmen suatu saat akan kita explore atau pemilihan bibit ini di lain waktu. Tapi hari ini kita akan explore banyak tentang pengembangan ya. Pengembangan sumber daya. Nah, setelah kita dapat bibit yang katakanlah ini bagus, apa yang harus dilakukan di dalam organisasi itu? Ya, menurut saya ini perspektifnya juga ada beberapa. Ya. Jadi ada perspektif yang mengatakan harus dikembangin, ada juga perspektif yang mengatakan seorang orang yang tepat tuh nggak perlu dikembangin, dia sendiri akan mengembangkan dirinya. Ya memang benar juga. Tapi kalau kita bicara sistem organisasi, daripada kita tebak-tebakan, kita harus punya sistem pengembangan. Gitu. Nah, pengembangan banyak, tapi ada 3 aspek yang harus dilakukan supaya pengembangan orang itu bagus. Oh, apa itu? 1 yaitu pengembangan mindset dan skill. Mindset dan skill. Ini mindset dan skill ya. Nanti yang kedua itu leadership and culture. Leadership and ini culture. 3 elemen besar yang mempengaruhi pengembangannya sukses atau enggak. Leadership and culture. Yang ketiga sistem dan proses. Sistem dan proses. Proses. Misalnya gini, misalnya di pabrik misalnya ya, di pabrik ada operator-operator, maka 3 elemen ini harus kita pikirin, mindset dan skillnya dia, mindset yang dibutuhkan apa, skill yang dibutuhkan apa, leadersnya dia, atasan dia juga harus kita pikirin gimana caranya mendukung proses pengembangan. Yang ketiga sistem dan proses, ada sistem yang mendukung, mengharuskan dia berkembang, misalnya apakah masuk ke KPI atau ada reward punishment gitu. Jadi 3 itu, mindset dan skill, leadership and culture, dan sistem and proses. Sistem and proses. Gitu. Saya ulang ya. Yang pertama pengembangan itu adalah dari sisi mindsetnya dan skillnya. Mindset and skill. Ya. Yang kedua leadership and culture. Budaya. Culture ini berarti orang itu harus ngikutin budaya lama atau bagaimana pengertian leadership and culture itu? Ya, artinya si elemen budayanya harus mendukung proses pengembangan. Elemen budaya harus mendukung proses harus ada budaya yang mendukung pembelajaran itu, learning culture-nya. Leadership and culture, yang terakhir adalah sistem and proses. Betul. Kalau sistem and proses ini bagaimana ini untuk apa? Kan pikiran saya tadi adalah mengembangkan sumber daya manusia seseorang ini ya. Sementara ini atau mau dijelaskan nih yang coba. Satu mindset dan skill. Jadi pengembangan SDM apa yang harus dikembangkan? 2 itu, mindsetnya, skillnya. Ya mindsetnya. Contoh gini, kan biasanya bisa mau nggak atau mampu gitu ya. Orang itu mau nggak, orang itu mampu nggak. Nah, mau itu elemen mindset. Bisa jadi contoh seorang supervisor, dia ngerti caranya melakukan proses coaching. Secara kompetensi ngerti. Tapi kenapa anggotamu nggak dikembangin? Itu bukan tugas saya, Bu. Itu tugas HRD. Jadi dia nggak memiliki awareness, nggak memiliki kesadaran bahwa harusnya dia yang mengembangkan mindsetnya. Contoh lagi misalkan seorang manajer anggotanya baru nggak perform, terus berpikir itu kan tugas dia mengembangkan sendiri, orang muda dewasa. Berarti kan manajer itu punya kemampuan tapi dia nggak memiliki awareness bahwa itu tuh tugas dia. Jadi mindsetnya harus disentuh, mindset harus dikembangkan. Nah, yang kedua skillnya, kompetensinya. Kompetensi seorang sales apa, nah itu harus dikembangkan. Kompetensi seorang accounting apa harus dikembangkan. Nah, dalam mengembangkan mindset skill biasanya ada 2 pemikiran orang. Satu, memilih untuk develop. Jadi contohnya training, diajarin, itu kan develop. Diajarin. Tapi orang lupa bahwa ada elemen kedua dari mindset dan skill ini dalam pengembangannya, yaitu bukan upgrade-nya, bukan develop-nya, tapi maintain, menjaga. Maksud saya gini, salah satu pemikiran umum adalah, kan udah di training Pak tahun lalu, kan udah di training, kenapa jadi begini? Nah, jadi berpikir bahwa training itu sekali cukup, gitu, training sekali cukup. Padahal rekan-rekan, apapun yang ada di sekeliling kita, misalnya ya handphone, begitu dipakai bisa dipakai terus nggak Pak? Kalau udah dicas bisa dipakai terus nggak? Kan bisa. Ada masanya dia low bed, betul ya. Apapun misalnya minuman, begitu diminum ada masanya harus diganti. Jadi segala sesuatu di dunia ini ternyata harus di-maintain. Harus di-maintain. Termasuk mindset and skill tadi. Jadi bentuk pengembangannya nggak hanya training awal saja, tapi maintenance sistemnya.
sesudah pelatihan ini gimana gitu. Misalnya untuk menjaga motivasi karyawan, nggak cukup cuman sekali training seumur hidup atau sekali disemangatin, nggak cukup, harus secara reguler disemangatin. Kalau dalam bahasa ini mindset ini lebih tepat diterjemahkan sebagai apa ya? Mindset itu sikap, pola pikir, sikap dan pola pikir gitu ya. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang tidak akan bisa kelihatan dengan cepat ya. Betul. Karena itu kan ada di dalam betul. orang ya, katakanlah itu abstrak ya. Sebenarnya pengalaman selama ini Pak ya, mengubah mindset atau menyadari mindset kita itu salah, kemudian menuju ke mindset yang benar. Sebenarnya apa sih yang paling efektif gitu? Kalau tadi disebutkan training ya, apakah ada yang mengubah mindset atau memperbaiki mindset dari negatif ke positif itu yang paling efektif itu dengan cara apa Pak? Tiap orang beda-beda ininya, tapi prinsipnya untuk mengubah mindset balik lagi ada beberapa pendekatan ya, bisa dari sisi dirinya ya, dia merenung sendiri itu juga bisa mengubah mindset. Yang kedua dari orang lain yang negur, nampar, bisa berubah mindset. Yang ketiga dari lingkungan bisa juga gitu. Nah mana yang paling kena tergantung orangnya gitu. Kalau saya sendiri seringkali saya melakukan perubahan mindset dengan melakukan self talk ke diri sendiri. Jadi mindset manusia ternyata bisa diprogram. Salah satu caranya adalah ya kata-kata kita itu ngomong ke diri sendiri gitu. Kalau apa ya, katakanlah kita sebagai pimpinan atau sebagai pemimpin gitu ya, kemudian kita punya anak buah, kadang-kadang kan kita juga ada rasa segannya gitu ya. Entah itu karena mereka lebih senior atau masuknya lebih duluan dan lain-lain ya, mungkin chemistry-nya juga nggak nyambung. Sebenarnya apa yang perlu dipikirkan secara, ya kita berlepas dari semua kepentingan itu atau kendala-kendala itu, apa sebenarnya sebagai seorang leader ya, melihat anak buahnya itu untuk tadi selain pasti tadi di podcast yang lain kita tentang proaktif, tapi apa sih yang perlu didalami dari seluruh timnya, kemudian kan mendapatkan mindset yang menurut kita atau leader itu salah gitu ya. Kemudian mau diapain ini yang timnya itu setelah kita ketemu mindset yang kira-kira memang itu tidak cocok dengan mindsetnya yang harus dimiliki di dalam organisasi. Apa tuh yang perlu dilakukan? Ya, satu memang leader harus menyadari bahwa segala sesuatu ujungnya result. Kalau ngomongin leader kan resultnya ditanya kamu resultnya gimana. Kalau resultnya nggak tercapai Pak, kenapa? Karena anggotaku nggak ngerjain. Kenapa begitu? Karena mindsetnya kurang cocok gitu ya. Kita harus menyadari bahwa mindset yang kurang tepat akan membuat tugas kita sebagai leader tuh nggak achieve. Seorang manajer kalau nggak achieve, ujung-ujungnya kontraknya nggak dilanjutin. Jadi seorang manajer harus menyadari itu. Terus gimana solusinya? Ya tim kita harus dikembangkan. Jadi kalau kita mau benar-benar achieve, bertahan di posisi itu, kontraknya diperpanjang, mendapat penghargaan dan seterusnya, kita harus perbaiki tim kita. Mindsetnya memang ke sana gitu. Atau mungkin ada orang yang aku nggak tertarik itu. Oke, kalau kita pengen berdampak positif buat organisasi, harus ngembangin anggota. Terus caranya gimana? Ya kita lihat anggota kita problemnya di mana. Tapi kita harus ajak ngobrol dulu Pak. Nah problem banyak leader itu nggak mau ngajak ngobrol. Jadi berpikir bahwa harusnya udah tahu, harusnya begini gitu kan. Jadi ajak ngobrol. Contoh ya, waktu itu saya dengan tim saya misalnya, tim saya masih baru gitu ya, terus saya coba memberikan instruksi, tapi instruksinya nggak dikerjakan. Terus saya ajak ngobrol, ternyata problemnya bukan dia nggak mau. Ini orang oke, cuman ada sesuatu yang salah gitu. Terus saya lihat, ajak ngobrol lagi. Nah pas saya ngomong itu dia ternyata sambil kerja. Jadi nggak semua instruksi saya tuh didengerin. Terus saya kasih feedback, kasih instruksi lagi, masih juga nggak paham. Terus saya bilang coba. Saya menyadari bahwa problem dia nggak mendengarkan. Meskipun kayaknya mendengarkan tapi nggak mendengarkan. Terus saya bilang coba kamu pas lagi saya ngomong jangan sambil kerja ya, dengerin. Terus sesudah itu baru dia ngerti. Gitu. Jadi apapun masalah di tim kita harus datang terus cari tahu gitu. Memang di situ butuh leader yang emotional intelligence-nya harus terjaga. Jadi emang mindset and skill ya. Mungkin kalau dari kata-katanya mindset dulu baru skill. Meskipun seringkali kalau kita merekrut anak buah atau
ada orang baru masuk atau join dengan suatu perusahaan atau organisasi, yang paling diutamakan adalah training skill ya gitu ya. Nah, tapi kita lupa bahwa di situ juga ada mindset yang harus dibangun, apalagi orang baru join. Biasanya kan kayak masih blank gitu ya. Betul. Mindsetnya masih blank, dia ada waktu-waktu penyesuaian, mungkin waktu emas itulah yang sebenarnya kesempatan dari leader atau atasannya untuk memasukkan mindset yang benar gitu ya. Betul. Dan itu bisa di one on one, Pak. Salah satu kuncinya team meeting ya. Team meeting itu kan dia mungkin seminggu sekali. Nah, momen itu bisa dijadikan momen untuk membentuk mindset timnya. Atau pas briefing pagi, pas briefing jangan cuman hari ini apa, tapi mungkin selipkan satu cerita, satu apa untuk membentuk mindset timnya di situ. Terus di one on one memang harus, kalau ada mindset yang nggak sesuai harapan memang harus di one on one. Kalau tanpa one on one menurut saya sulit ya. Jadi tugasnya atasan atau leader ini ya untuk mencari cara yang paling efektif ya untuk memperbaiki atau mengarahkan mindset dan skill itu ke arah yang lebih baik sesuai dengan organisasi. Betul. Kadang problemnya kita kadang nggak punya leader yang begitu. Makanya organisasi harus bikin sistem soal mindset dan skill ini adalah upgrade dan maintenance. Jadi misalkan 3 bulan sekali ada penguatan. Nggak harus dari luar, Pak. Nggak harus dari luar. Satu contoh ada perusahaan namanya grupnya Eiger ya, body pack dan export. Saya ngobrol sama direkturnya. Salah satu metode dia adalah membelikan buku untuk anggotanya. Dikasih buku, dia beli buku, semua kasih satu-satu, kasih waktu 1 bulan untuk baca. Bulan berikutnya mereka harus sharing. Per orang 30 menit pakai slide. Hari Senin. Dia ambil waktu 1 hari, mereka presentasi terus. Karena buku itu kan pihak ketiga. Kalau orang baca buku nggak ngerasa diguruin. Nah, itu dilakukan 30 menit, terus lama-lama orang sadar sendiri. Kenapa? Apakah harus bikin PowerPoint? Kan zaman sekarang bisa copy paste. Pak Andrian bilang nggak apa-apa copy paste. Yang penting itu udah proses dia belajar di situ. Dan akhirnya memang terus berkembang di situ. Ini menarik ya. Kalau baca buku tidak merasa digurui ya. Betul. Jadi tidak semua orang itu senang digurui ya. Nggak ada yang suka diguruin soalnya. Karena pinter atau merasa pinter itu mungkin hampir dimiliki oleh semua orang lah. Betul. Jadi tidak semua orang itu senang digurui, tidak semua orang ingin dinasihati gitu ya. Oke, itu mindset and skill. Betul. Yang kedua leadership and culture. Tadi sempat dibahas sebenarnya. Karena pengembangan itu sangat tergantung, ternyata balik lagi leadernya. Jadi saya belajar, saya ngambil sertifikasi terkait habit. Saya belajar ke salah seorang pakar di US. Di situ dikatakan ternyata kalau mau jadi habit sesuatu ada elemen namanya emotion di situ. Jadi kalau orang merasa positif terhadap satu behavior atau kebiasaan, misalnya datang lebih awal, kok feel-nya happy. Nah, itu akan dia ulang. Segala sesuatu yang orang feel happy itu akan diulang. Ngerokok enak, feel happy, diulang. Tapi kalau feel-nya nggak happy, pasti nggak keulang. Nah, elemen penting siapa yang bikin feel happy adalah atasan langsung. Jadi ternyata atasan langsung itu, leadership itu berpengaruh terhadap pengembangan. Misal contoh, kita sudah menghabiskan biaya untuk training segala macam, Lean Six Sigma, apapun itu training. Minggu berikutnya, tim kita coba praktek. Terus komen dari atasannya, tumben bro, biasanya nggak gitu. Feel-nya positif atau negatif? Negatif. Nah, ketika feel-nya negatif, itu nggak akan diulangin. Training yang kita mahal-mahal tadi itu nggak akan dilakukan. Jadi, karena leadership and culture ya. Kan culture. Hati-hati dengan leader ya. Satu ucapannya itu bisa memberi motivasi yang besar sekali. Betul. Bukan reward ini ya, bukan bonus. Betul. Ya. Tapi ucapan itu bisa berlipat-lipat efeknya menjadi positif atau negatif tergantung dari apa yang diucapkan oleh leader. Jadi hati-hati seorang leader memberi komen terhadap anak buahnya ketika mereka beraktivitas. Betul. Lalu tadi leadership culture. Leadership and culture kan nyambung. Jadi leader yang membentuk culture. Jadi budaya untuk belajar. Sebagai contoh misalkan salah satu tipsnya adalah seorang leader sesudah tim Anda dikembangkan melalui proses apapun, begitu dia balik dari situ, kita harus one on one. One on one ini kunci pengembangan orang. Kalau tanpa one on one agak kurang, karena itu momen personal, kita bisa ngasih feedback spesifik yang nggak bisa dilakukan di depan umum.
Nah, kita panggil one on one, kita tanya, selamat ya, kemarin udah ikut training. Dapat apa kemarin? Oh, itu. Apa yang perlu diimprove dari kamu dari situ? Oke, action plan-nya bagaimana? Kalau perlu support, saya siap support ya. Nah, jadi leader itu harus diarahkan untuk nyambut siapapun timnya yang baru dikembangkan oleh sistem kita gitu. Maka itu nanti akan terbentuk budaya culture belajar. Kalau di dalam 5 mindset itu yang barusan dijelaskan tuh masuk yang mana tuh? Proaktif masuk. Proaktif masuk. Karena leader harus duluan. Terus? Yang kedua, Pak, kreatif dia gimana caranya tim saya ini improve, kan mikir dari solusi. Yang ketiga, teamwork empowerment, jelas-jelas sukses ngembangin orang. Yang keempat, role model. Leader ini menjadi contoh bahwa apresiasi dalam proses one on one-nya itu ya. Apresiasi. Dan yang kelima tuh, saya learning juga, karena dia, kamu dapat apa? Banyak leader tuh nggak mau mendengar soalnya. Karena ya leader merasa sudah hebat, jadi nggak mau mendengar ketika anggota cerita nggak didengerin. Di podcast yang lain kita sudah membahas tentang 5 mindset. Mbak nanti temukan podcast tersebut karena memang 5 mindset itulah yang harus dimiliki oleh seorang leader. Oke. Yang tadi ketiga, 1, 2, mindset yang skill, ketiga system and process. System and process. Nah ini riset mengatakan 75% usaha untuk improve SDM ini nggak berhasil. Kenapa? Karena nggak dimasukkan ke sistem. Contoh nih, orang sudah dikembangkan, di training segala macam, leadernya bagus. Udah, tapi orang yang belajar banyak dengan orang yang nggak belajar, itu nggak ada reward yang membedakan. Maka sistemnya kurang mendukung. Gitu. Tapi misalnya nih, orang yang performanya bagus dan orang yang performanya nggak bagus, beda. Ada rewardnya gitu ya. Itu tentu akan berbeda. Atau sebagai contoh gini, ada perusahaan yang mewajibkan para manajernya untuk melakukan one-on-one coaching ke KPI-nya atau ke sistem. Maka akan kecenderungan manajer melakukan. Jadi ternyata perilaku orang bukan hanya dari sisi kemampuan, tapi sistem mendorong. Bagus banget ya. Jadi apapun yang bagus, kalau tidak masuk ke dalam sistem, yang terjadi adalah pelemahan atau orang sudah nggak memperhatikan. Karena memang tidak menjadi siklus yang rutin gitu ya. Jadi contoh tadi one on one itu bisa bentuknya macam-macam ya, ada mentoring, ada coaching, betul. juga training dalam bentuk yang lain gitu ya. Jadi kalau semua itu tidak dilakukan, akhirnya ada miss ya. Ya ada miss. Kalau tidak dimasukkan dalam sistem, seiring waktu mungkin akan dilupakan juga. Betul. Begitu nggak dilakukan berarti maintainnya juga nggak ada ya. Refresh dan maintain udah hilang. Kan kalau tanpa sistem berarti kan ngandelin orang. Nah orang kalau lagi semangat dia ngingetin tuh. Tapi kalau orang lagi malas dia nggak melakukan sehingga nanti akan turun. Nah untuk menjaga itu memang sistemnya mewajibkan, mau orang semangat nggak semangat tetap on one. Sistem and proses. Kenapa ada proses? Nah proses itu misalnya ini SOP baru yang dibuat. Gitu. Misalnya kayak tadi sesudah pelatihan dibuat SOP bahwa si leader ini harus manggil anggotanya. Gitu. Proses. Jadi lebih cenderung ke SOP ya. Betul. Jadi dimasukkan ke dalam sistem dan otomatis di dalamnya itu juga masuk di dalam SOP atau sesuatu yang harus dilaksanakan itu terdeklar dengan jelas ya, dengan detail sehingga gampang dilaksanakan. Betul. Ini juga bicara soal lingkungan ya. Lingkungan. Jadi misalnya jadwal pembelajaran udah dibuat sistem, maka akan cenderung orang belajar. Tapi kalau nggak ada, maka akan sulit. Itu Pak, jadi 3 itu, mindset skill, leadership culture, sistem dan proses. Oke. Setelah pengembangan, tadi terakhir nanti ada retain, mempertahankan talent yang sudah bagus dibentuk. Nah ini tiap perusahaan beda-beda, intinya adalah talent itu beda-beda. Dan kalau perusahaan mau bagus, talent yang baik harus dijaga. Caranya bagaimana? Banyak perusahaan memberikan, ya salah satunya, ada riset mengatakan dari McKinsey ya, kenapa orang mau bertahan, itu memang direct leadernya, balik lagi Pak, direct leader. Kalau dia nyaman dengan atasannya, itu cenderung lebih bertahan. Jadi diajarin atasan untuk bisa menjaga talent-talentnya ini. Pernah ada penelitian nggak bahwasanya orang keluar tuh karena konflik dengan leadernya? Ada itu? Ada, banyak Pak. Itu Gen Z juga. Nomor 1 mungkin ya. Oke. Ya, closingnya tadi ya, balik lagi para pemilik perusahaan, pemimpin perusahaan, kita pasti punya tujuan yang besar untuk organisasi atau apapun. Nah, tujuan yang besar nggak mungkin tercapai kalau orangnya biasa-biasa.
tujuan yang luar biasa akan dicapai kalau orangnya juga luar biasa. Nah, tugas kita untuk melakukan pengembangan orang. Jadi pastikan bukan hanya set tujuan yang bagus, tapi orangnya harus dikembangkan supaya punya kapasitas untuk mencapai tujuan itu. Jangan sampai lupa mengembangkan sumber daya manusia. Ya. Oke, cukup sekian untuk diskusi ini, Pak Pusat. Terima kasih banyak. Salam Konsispro, salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.